Lombok adalah surganya wisata alam. Tapi selain itu, di Lombok juga terdapat wisata religi loh. Salah satu yang paling terkenal adalah Makam Batu Layar yang terletak di Jalan Raya Senggigi, Lombok Barat. Setiap momen Lebaran tepat, masyarakat Lombok bakal berziarah ke Makam Batu Layar yang menurut masyarakat jadi makam seorang Habib, bernama Syekh Said Syarif Habib Abdurrahman. Saat datang, peziarah makam akan ke lingkok belek atau sumur untuk berwudu dan membersihkan diri. Sumur ini dulunya dibuat oleh Syekh Said untuk wudu, mandi, dan membersihkan diri. Setelah ke lingkok belek, barulah masyarakat menuju pantai kemudian Makam Batu Layar untuk berdoa. Ada yang penasaran, kenapa sih namanya Batu Layar? Menurut Haji Bahril, juru kunci Makam Batu Layar, Syekh Said yang merupakan penyebar ajaran Islam di Lombok, suatu hari hendak pulang ke tempat asalnya. Di saat bersamaan, dua orang muridnya tengah mencari Syekh Said. Saat kedua muridnya naik ke lokasi makam yang sekarang, mereka melihat Syekh Said dengan pakaian putih duduk di atas batu yang tampak seperti perahu sedang berlayar. Kedua muridnya pun berenang menyusul Syekh Said, namun setelah sampai, Syekh Said melarang mereka naik ke batu itu. Hingga akhirnya, sang Habib pun batal pulang. Beberapa bulan berselang, kedua murid Syekh Said dikabarkan meninggal satu persatu kemudian dimakamkan di lokasi Makam Batu Layar yang kita kenal sekarang ini. Sementara, Syekh Said sendiri tiba-tiba menghilang dan hanya meninggalkan barang miliknya, sebuah jubah dan sorban. Akhirnya jubah dan sorban itu pun dimakamkan di Makam Batu Layar sebagai petilasan sang Habib. Karena itulah makam ini disebut Makam Batu Layar Semeton. Ada yang pernah berziarah ke sini?
sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Merenungkan satu saat tentang kebesaran, kekuasaan, kemahagungan ciptaan Allah, maka nilainya 60 tahun ibadah. Amin. Amin. 60 tahun ibadah. Berarti wisatanya wisata ibadah, kemudian ziarahnya makam aulia Allah lebih daripada 7 kali umur dunia, hanya 1 detik, apalagi kita ziarahnya luar biasa banyak. Amin ya Allah. Inilah kebesaran umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Ini orang-orang baru datang. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Ibu Ustazah Rahmawati, luar biasa, ini kepala sekolah SD. Alhamdulillah, masya Allah. Manjasana luar biasa, alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, jadi ada ziarah nilainya 7 kali umur dunia. Alhamdulillah, hanya 1 detik, hanya sekedar memakai tali. Masya Allah. Apalagi wisatanya nilainya ibadah. Apakah sa'atin khairun min ibadati. Merenungkan satu saat tentang kebesaran, kekuasaan ciptaan Allah, maka nilainya 60 tahun ibadah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Luar biasa, Masya Allah. Ini wisata Batu Layar, kemudian ada makam aulia Allah. Yang ada yaitu tercatat dari manakib beliau, ada sini sahabat beliau adalah Syekh Muhammad Arsyad Datuk Anggar Lampayan. Sahabat beliau waktu belajar mengajar dakwah Islam, luar biasa. Nah, ada sambungannya. Masya Allah. Ayo. Assalamualaikum. Halo, apa kabar barakatus salami? Ahlan wa sahlan barakatus salami. Yalla, asik. Asik. Salaki
juga menjadi salah satu destinasi wisata halal terbaik di dunia. Selain wisata alam, wisata budaya dan religi juga berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah wisata religi Makam Lowang Balok. Berlokasi di Kecamatan Ampenan, kurang lebih 6 km dari kota Mataram, tak jauh dari kawasan pantai Tanjung Karang. Sampaikan niat saya besok ide mau cerita-cerita seperti ini, semoga ya sekedar ikhtiar karena memang mengikuti tradisi budaya Lombok sih. Ya, bisa dibilang terkabul kayak misalkan niatnya akhirnya bisa masuk kayak pondok, ya cita-citanya orang tua untuk menjadikan yang terbaik lah. Kata Lowang Balok berasal dari bahasa Sasak yang maknanya lubang buaya. Nama tersebut diberikan karena di tengah kompleks pemakaman ini terdapat pohon beringin tua dengan lubang pada tengahnya yang menjadi tempat bersarang seekor buaya berusia ratusan tahun. Begitulah cerita yang beredar di masyarakat. Tepat di sebelah lubang pada pohon, terdapat sebuah makam seorang penyebar agama Islam Pulau Lombok yang dikeramatkan warga, yaitu makam Syekh Gaus Abdur Razak. Dikisahkan, Syekh Gaus Abdur Razak adalah ulama dari Timur Tengah yang berdakwah Islam ke Nusantara sekitar abad ke-18. Dalam perjalanannya ke Pulau Lombok, ia ditemani tokoh bernama Datuk Laut yang makamnya juga ada di Lowang Balok. Itu katanya si Datuk Laut itu jadi pengantarnya dulu dari Palembang. Nyampe lah di sini di Pulau Lombok. Begitulah tahunya kami. Di tahun 1866 ini, arti Lowang Balok itu, Lowang itu artinya lubang, balok itu artinya buaya. Nah, dari itulah kami ini cuman berdebatnya itu tentang bahasa lagi. Kalau bahasa Lombok itu balok itu bawahnya dari nenek. Kalau kami di sini, itu dalam perdebatan. Tapi kan kalau bahasa Indonesia balok itu buaya. Biar kami sekecil-kecil apapun, kalau ada yang ganggu kita di luar, kita sebut saya ini keturunan Lowang Balok. Semua tidak berani. Tradisi ziarah makam ke Lowang Balok memang terbilang unik. Peziarah kerap mengikat akar pohon beringin yang menggantung sebagai tanda sedang bernazar. Ketika apa yang diniatkannya itu terkabul, pada kesempatan berikutnya, para peziarah akan datang kembali untuk membuka ikatan tali plastik yang telah diikatnya. Tradisi ini disebut Saur Sesanggi. Pernah pengurus makam melarang peziarah melakukan tradisi itu karena dianggap mengganggu kenyamanan dan kebersihan. Tapi larangan itu percuma karena dianggap sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat sejak dulu. Adapun nazar yang dipanjatkan para peziarah biasanya bermacam-macam, mulai dari meminta kesembuhan penyakit, dipermudah untuk meraih jabatan, hingga kemudahan untuk mendapat jodoh dan rezeki. Ya kalau itu sih terserah kapan-kapan orang ketakar itu. Habis makan ke apa sambil selfie kayaknya itu dah. Itu sebenarnya apa ya? Istilahnya sambil main-main lah. Nah, kalau dia itu lupa ke apa itu nanti lewat pemberitahuannya itu lewat kami ini sakit. Itu banyak sekali kalau itu. Kalau udah sakit, terus selama sakitnya itu baru dia ingat, baru dia kesini, dibuka, ada itu baru dia masuk lagi cuci mukanya kayak apa, baru sehat dia. Enggak sih langsung sehat, besoknya sehat, kembali dia lagi cerita ke kita gitu. Banyak peziarah yang khusus datang di malam-malam tertentu. Mereka berdoa di makam Lowang Balok untuk terkabulnya hajat yang dikehendaki. Namun jangan salah, jika berniat kurang baik dan tak sesuai dengan ketentuan agama, bisa bernasib naas. Pernah suatu ketika, ada peziarah yang bertapa dan membakar dupa. Tapi tak lama kemudian, peziarah itu keluar dari dalam ruang makam Syekh Gaus Abdur Razak
sambil berteriak-teriak kesakitan. Entah apa sebabnya, kuat dugaan yang melakukan perbuatan yang kurang berkenan. Memang bukan sekali dua kali ada peziarah yang datang dengan niat buruk untuk mencari benda pusaka dan meminta kesaktian. Itu kebanyakan dukun lah yang itu tuh. Nampak dilihat saya dapat keris itu dia, aduh apa saya bilang, nggak ada itu, nggak ada. Nggak, terus kita penampakan ke apa, dapat keris di situ, di Luang Balok dapat keris. Padahal kan dia akal-akalannya sendiri. Gitu. Untuk masuk ke areal makam Luang Balok, para peziarah harus melewati pintu khusus. Di samping pintu masuk tersebut telah disiapkan air untuk berwudu dan musola kecil sebagai tempat beribadah. Dalam areal makam terdapat pusara Syekh Gaus Abdul Razak yang menjadi tujuan utama para peziarah. Makam yang berukuran lebih kecil kerap disebut makam yatim piatu karena tak jelas asal-usulnya. Para peziarah kemudian masuk secara bergantian untuk berdoa dan menabur bunga, lalu membasuh muka dengan air yang sudah disediakan. Air berasal dari sumur yang posisinya tak jauh dari pohon beringin. Di dalam itu airnya itu di dalam sudah kan mungkin percayaan kami dulu sumur tua itu coba ditutup kan, tetap itu sumur tua itu dipakai tapi ditutup pakai sekarang pompa. Dialiri dia ke sana, kalau dibawa ke sini diajarkan anaknya lagi, dipandi ke sana di dalam. Kalau ada dipandi itu baru balik lagi, nanti yang sudah begitu balik lagi dia nanti cerita begitu, kok ajaibnya ya Allah. Dia ngomong sama saya juga, makanya saya yakin dan percaya begitu. Dia ngomong anak saya begitu saya mandi ikan, besoknya malamnya udah sehat. Meski tak banyak catatan sejarah yang berkisah tentang sepak terjang Syekh Gaus Abdul Razak di Pulau Lombok, namun kekeramatan makam Luang Balok menyebar sampai luar pulau. Areal pemakaman Luang Balok biasanya ramai dikunjungi peziarah saat Idul Fitri hingga perayaan Lebaran ketupat seminggu setelahnya. Begitupun menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Luar Lombok banyak juga. Dari Banten, Surabaya, Yogyakarta, banyak sudah banyak. Dan Padang, Palembang, ada aja. Nah kalau Palembang itu di situ dia, itu dia masuknya di situ. Memang dia itu ngaku ini keluarga saya. Nah, betul kalau itu nyambung dia ini keluarga saya. Begitu mulai turun hari Idul Fitri, mulai dah itu ramai sampai sore, bahkan sampai maghrib itu malam-malam polisi keamanan tuh kewalahan dalam tempat itu intinya acara ada itu kami di sini di Lombok nggak tahu pokoknya seluruh Lombok ini dah ke sini.